Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Nurul Azkiyah dan saya Dina Kamila. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Kami akan membuat video tanya jawab tentang materi Nahu sebagai bentuk penilaian ujian akhir semester. Baiklah, saya akan bertanya kepada Dina Kamila dan Dina Kamila akan menjawab pertanyaan dari saya. Cikidaud. Baik, pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan naibul fa'il? Berikan contohnya. Naibul fa'il adalah isim yang dirofahkan yang tidak disebut fa'ilnya. Contohnya duriba Zaid. Zaid dipukul. Seperti itu. Yang pertanyaan kedua, ada berapakah amil nasab? Berikan contoh salah satunya. Amil nasab ada 10. An, idzan, lan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, al jawabu bil fa'i wal wa'i wa'au. Nah, yang ketiga. Nah, bentar, kan iya. belum contohnya. Iya. Contohnya itu seperti antadriba. Iya. Yang ketiga, jelaskan apa itu mubtada khobar. Berikan contohnya. Mubtada khobar itu, mubtada itu isim marfu yang diterangkan. Kalau khobar isim marfu yang menerangkan gitu. Contohnya seperti Muhammadun qaimun. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan nat'ul man'ud? Berikan contohnya. Jadi naat itu lafadz yang mensifati man'ud. Kalau man'ud itu yang disifati. Terus contohnya seperti koma zaidun jamilun. Telah berdiri Zaid yang tampan. Tampan. Apa itu mudhof ilaih? Berikan contohnya. Mudhof ilaih itu adalah setiap isim yang antara keduanya ada hubungan yang sangat erat. Contohnya babul fasli. Al-faslu wasi'un sama baitul wasi'. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari'? Berikan contohnya. Fi'il mudhari' itu yang menunjukkan pekerjaan yang pada waktu itu atau sekarang, atau juga yang menunjukkan pada yang akan datang. Contohnya nadhabu ilal maidan. Kami pergi ke lapangan. Selanjutnya yang ketujuh, apa saja jenis-jenis dari badal? Jenis-jenis badal. Jenis badal itu ada 4. Yang pertama itu mutobi, yang kedua badlu minal kul, yang ketiga istimal, yang keempat mubayyan. Selanjutnya yang ke-8, apa fungsi badal dalam kalimat? Fungsi badal dalam kalimat yang pertama itu memperjelas dan memperkuat makna mubdal minhu. Terus yang kedua itu membatasi kemungkinan lahirnya multitafsir yang dimaksud oleh mubdal minhu. Selanjutnya yang ke-9 ya. Jelaskan apa itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu lafaz yang 5 yang dimaknai khusus, yang mempunyai ciri khas dan tidak dimiliki oleh isim-isim lain. Nah, lanjut. Selanjutnya, sebutkan alamatul jazmi dan berikan contohnya. Alamatul jazmi itu ada 3. Yang pertama sukun. Sukun ini dia fi'il mudhari yang sahih. Contohnya lam yadrib. Terus yang kedua hatfun akhir. Dia menghilangkan huruf ilat pada akhir fi'il mudhari. Contohnya itu seperti lam yakhsha. Kan awalnya kan lam yakhsha. Ada huruf ilatnya tuh, alif lainah. Nah, kita ilangin tuh jadi lam yakhsha. Terus yang ketiga, yang terakhir, yaitu menghilangkan harfun nun. Itu menghilangkan nun dalam kalimat fi'il mudhari yang bagian akhirnya. Contohnya itu seperti
lam takhruja. Kan awalnya kan lam takhruja nih. Nunnya dihilangin jadi lam takhruja. Terima kasih saudari Ukhti Dina Kamila. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ukhti Dina Kamila untuk saya. Ya, saya sebagai penanya dan Ukhti Nur Asya sebagai penjawab. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan fi'il amr? Berikan contohnya. Ya, fi'il amr adalah dalam arti bahasa fi'il itu kata kerja dan amr itu adalah perintah atau memerintah. Jadi singkatnya kata kerja yang memerintah atau kata perintah. Contohnya ijlis fi kursika gitu. Seperti itu. Duduklah di kursimu. Yang kedua, sebutkan 5 contoh dari fi'il nahi. Yang pertama, la ta'kul fil fasli. Yang kedua, la tal'ab indal laili. Yang ketiga, la tanam 'alal maktabi. Yang keempat, la tajri fil hammami. Yang kelima, la tajlis 'alal maktabi. Iya. Pertanyaan berikutnya. Amil yang menasabkan fi'il mudhari itu ada berapa? Sebutkan. Ada 10. 10. Apa aja tuh? Pertama, an, lan, idan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, fa, bil jawab, waw, au. Iya. Pertanyaan berikutnya. Seperti apa sih bentuk lamukai itu? Bentuk lamukai itu seperti contohnya jitu li'aqra'al kitaba. Nih di lamnya li'a itu. Oh, lamukai. li'a-nya ya? Iya. Oke. Yang kelima, berikan 2 contoh dari istifham. Istifham itu kan ada banyak. Nah, saya akan memberikan contoh dari aina dan ma. Aina itu contohnya ainal kitabu. Nah, yang kedua itu ma, mal asadu gitu. Yang pertanyaan istifhamnya di mana? Pertanyaan istifhamnya itu aina. Oh, aina. Dan yang kedua itu ma, yang ma itu contoh dari ism istifham. Baik. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan fa'il? Fa'il itu adalah isim yang dirofakkan yang disebut setelah fa'ilnya dibaca. Oke. Selanjutnya, fa'il itu ada berapa macam sih? Fa'il itu ada 2. Apa aja tuh? Yang pertama zohir, yang kedua mudmir. Zohir itu nyata, kalau mudmir itu nggak nyata. Oke, pertanyaan ke-8. Apa yang dimaksud dengan naibul fa'il? Naibul fa'il itu, naib itu artinya pengganti dan fa'il itu artinya pelaku. Jadi naibul fa'il adalah pengganti pelaku. Yang dimaksud di sini itu isim yang dibaca rofa yang menempati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan naibul fa'il dan fa'il? Kalau fa'il itu adalah isim yang dirofa yang disebut setelah fa'ilnya. Sedangkan kalau naibul fa'il itu isim yang dirofakan yang tidak disebut fa'ilnya. Ya, pertanyaan terakhir. Ada berapa saudara sih Kana? Ya, Kana aja punya saudara. Karena itu ada 12 saudara. Wah, banyak banget. Iya. Apa aja tuh? Yang pertama Kana, Amsa, Asbaha, Aldha, Zola, Bata, Soro, Laisa, Mazala, Mafata, Mabaroha, dan Hadama. Banyak juga ya? Iya. Mantap. Mantap. Baiklah teman-teman, cukup sekian video tanya jawab dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dimaklumi karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Ya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.